Selamat pagi semuanya, senang bisa ada bersama dengan saudara dalam ibadah onsite hari ini maupun dalam ibadah online. Senang bisa ada di Philadelphia kembali. Ini yang kedua kali saya datang. Terima kasih Pak Lukas. Bisa ketemu Pak Lukas yang selama ini sudah go international, sudah jadi pendeta top di Indonesia. Luar biasa berkibar Pak, luar biasa. Jadi berkat bagi Indonesia, jadi berkat buat Amerika. Dan Tuhan akan memperluas pelayanan Bapak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, senang bisa ketemu saudara. Nggak usah takut, memang Amerika, Indonesia sedang mengalami inflasi. Semua harga barang naik. Waktu saya tiba di New York, Pak Yongki cerita kepada saya, karena selama ini dia tiap hari makan quinoa di rumahnya, dia tidak sedia beras. Sementara tamunya, saya dan istri saya, cinta beras Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami suka nasi. Jadi karena kami datang, Pak Yongki terpaksa beli nasi. Dan dia cerita beras harganya naik. Yang tadinya $19 naik jadi $30. Kemarin teman saya bisnis elektrik, dia cerita kabel dulu $69, sekarang sudah $140. Waktu saya datang di Amerika bensin $3 sekian, sekarang udah $4 sekian. Di California bahkan lebih mahal lagi. Saudara, semua barang-barang harganya naik. Tapi gak usah takut karena berkat itu selalu turun buat setiap kita. Amin. Harga barang silakan naik karena berkat Tuhan selalu turun bagi setiap kita. Puji Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Efesus pasal yang keempat. Kita akan mempelajari firman Tuhan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 menulis demikian. Judul khotbah saya siang ini adalah tanda kedewasaan rohani. Tanda kedewasaan rohani. Efesus 4 ayat 12-14 menulis demikian. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, saudara dan saya, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, fully mature, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tuhan mengingatkan kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada dua kata penting dalam ayat yang kita baca. Kata pertama adalah pertumbuhan, kata yang kedua adalah kedewasaan penuh. Sebagai jemaat Tuhan hari-hari ini kita harus mengalami pertumbuhan sampai kita mencapai kedewasaan penuh dalam hidup kerohanian kita. Ada 3 hal yang harus kita alami dalam pertumbuhan kita. Yang pertama, kita harus mengalami pertumbuhan dalam iman kita. Yang kedua, kita harus mengalami pertumbuhan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengalami pertumbuhan dalam pekerjaan pelayanan kita. Nah, saudara sekalian, kita nggak bisa lagi jadi bayi rohani. Kita nggak bisa jadi kanak-kanak rohani. Paulus katakan, ketika aku menjadi bayi, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Saya berdoa, biar ada pertemuan yang pesat terjadi dalam jemaat BMC Philadelphia. Anda menuju kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Ini saatnya kita jangan jadi bayi rohani. Ini saatnya kita jangan jadi kanak-kanak rohani, saudara. Apa ciri bayi rohani? Bayi rohani itu maunya diperhatikan, maunya disayang, diempok-empok, saudara sekalian. Tapi saya percaya ya Pak, jemaat di sini nggak ada yang bayi rohani ya, nggak ada yang minta diperhatikan. Kalau bayi itu kan maunya diperhatikan. Capek jadi pendeta, saudara, kalau jemaat itu semua mau diperhatikan. Begitu Pak Lukas meleng dikit, sakit hati Pak, saudara sekalian. Saya pernah jemaat sakit hati kepada saya, ketika dia dada-dada sama saya nggak balas dada-dadanya. Saya lagi stres, lagi mikirin yang lain. Waktu dia dada-dadan, saya nggak lihat. Dan dia tersinggung, dia sakit hati, dia minta diperhatikan. Saudara, tapi jemaat Philadelphia nggak gitu ya, malah memperhatikan Pak Lukas kan? Yang benar nih, jemaat selalu menuntut perhatian. Kalau gereja kecil,
perhatiin jemaat sih gampang ya Pak ya. Tapi gereja sudah besar, kadang-kadang kita sudah gak tahu lagi nama jemaat. Sudah lupa nama jemaat. Kanak-kanak maunya diperhatikan. Kanak-kanak itu egois. Semua pusat perhatian mau kepada dia. Kanak-kanak itu cengeng. Gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang sekali kepahitan saudara sekalian. Saya kemarin ini ketemu seorang ibu, ceritanya kecewa. Kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gereja, kecewa dengan si ini, kecewa dengan si itu. Itu orang kesen bayi, orang kesen kanak-kanak, cengeng, rapuh, gampang tersinggung, gampang sakit hati, tersinggung dengan asyir, tersinggung dengan musik, tersinggung dengan semua hal. Tapi di sini sih nggak ada ya, nggak ada bedanya. Nah saudara sekalian, ada banyak orang kesen bayi-bayi. Saudara bayangin betapa repotnya Pak Lukas kalau ada 800 jemaat yang semuanya minta diperhatikan saudara. Lama-lama Pak Lukas bisa kurus kering saudara sekalian. Nah jemaat yang diberkati ini saatnya kita tinggalkan sifat bayi-bayi. Kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bayi itu kan maunya dia, maunya dilayani, dicintai, diperhatikan, didoakan. Ada banyak orang kesen gini saudara, kalau nggak didoakan tumpang tangan, dia merasa nggak ada urapan Pak. Dia merasa nggak afdol. Dia kejar pendeta minta didoakan, minta dinubuatkan. Satu hari saya khotbah di sebuah tempat persekutuan doa. Teman saya promosikan, saya ini peka katanya. Dari begitu saya datang, ibu-ibu tuh tanya saya, Pak, apa pesan Tuhan? Apa perkataan Tuhan? Saya bingung, saya bukan dukun, saya bilang, saya ini hamba Tuhan. Tapi pesan Tuhan buat kamu bertobat dan berubahlah, saya bilang saudara. Nah jemaat yang diberkati, banyak orang bayi-bayi rohani ya, cengeng saudara, egois, maunya diperhatikan saudara, gak peduli dengan orang lain, maunya dilayani bukan melayani, maunya dihargai bukan menghargai. Saya berdoa, tidak ada bayi rohani, kita semua pernah jadi bayi. Ini saatnya kita tinggalkan sifat kekanak-kanakan, kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, amin. Saudara sekalian, tidak ada hubungan antara kedewasaan rohani dengan lamanya Anda jadi orang Kristen. Jangan pikir ya, kalau Anda jadi orang Kristen dari zaman Siti Nurbaya, terus Anda pikir Anda super rohani, Anda salah saudara. Saya kenal dengan banyak orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen. Tapi gak ada perubahan dalam hidupnya. Gak ada pertobatan dalam hidupnya. Lamanya jadi Anda jadi orang Kristen tidak berarti Anda langsung dewasa. Anda langsung fully mature di dalam Tuhan. Salah besar. Ada banyak orang yang baru bertobat. Baru kenal Tuhan. Tapi mereka sungguh-sungguh. Mereka dewasa. Mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada hubungan saudara antara kedewasaan rohani dengan semua gelar akademik saudara. Ada orang gelarnya mungkin apa saudara STH, MTH, gini-gini saya doktor loh Pak. Saya S3 loh saudara sekalian, tapi kan nggak kelihatan ya S3-nya ya, S-tellernya malah kelihatan. Nah saudara, kedewasaan rohani tidak ditentukan seberapa banyak gelar kita. Seberapa banyak Anda tahu Alkitab? Tidak saudara. Tapi seberapa banyak Anda melakukan firman Tuhan dalam hidup Anda. Itu yang terpenting. Nanti Anda masuk surga gak ada quiz Bible, quiz gak ada. Ditanya, sebutkan berapa murid Yesus, istilah titik-titik di bawah ini, gak ada. Tuhan cuma lihat, ada gak firman itu dalam hidup Anda? Ada gak firman itu menjadi daging dalam hidup Anda? Banyak orang punya gelar rohani. Apapun gelar rohani S1, S2, S3, S-teller saudara. Saya mau beritahu, itu tidak menjamin Anda menjadi orang yang super dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan rohani tidak diukur juga dengan penampilan rohani. Jangan tertipu dengan orang yang sedikit haleluya, puji Tuhan, glory. Gimana kabar Pak Petra? Haleluya. Sehat Pak? Puji Tuhan. Bisnis gimana Pak? Glory saudara. Ada banyak orang kan pakai istilah-istilah rohani. Itu tidak menjamin orang itu dewasa secara rohani. Saya punya teman. Dia join bisnis dengan teman lamanya. Teman lamanya kelihatannya rohani. Cerita pendeta, cerita gereja, puji Tuhan, glory, haleluya.
bisnislah mereka. Ternyata orang ini cong tipu, saudara. Teman saya ditipu, saudara. Mereka buka restoran dan selalu laporannya restoran sepi. Selalu laporannya restoran nggak ada untung, saudara. Nah, satu hari teman saya periksa di restoran rame. Dia kaget, kok selama ini partnernya bilang sepi, nggak ada untung. Waktu dia tanya sama pegawai bilang tiap hari rame kok Pak. Ini rame banget, kita sampai kewalahan. Saudara, teman saya kaget ketika dia menemukan fakta restoran itu rame. Sementara laporan partnernya sepi dan rugi, saudara. Akhirnya mereka berantem, mereka ribut, pecah, saudara. Teman saya dengan kecewa berkata, saya tertipu. Itu orang, saudara, dia bilang mukanya malaikat tapi hatinya Lucifer, saudara. Mukanya malaikat tapi hatinya Lucifer. Coba lihat kiri kananmu, ada yang kayak gitu gak ya? Amin sih, jangan ada lah, saudara ya. Ada banyak orang mukanya kelihatannya malaikat, Pak. Tapi hatinya Lucifer. Berapa banyak kita ketipu dengan penampilan. Kita ketipu dengan aksesoris rohani. Sehingga kita pikir dia orang baik. Kita pikir dia orang saleh. Kita pikir dia orang bisa dipercaya. Ternyata cong tipu, saudara sekalian. Jadi kedewasaan rohani tidak ada hubungannya dengan penampilan rohani. Dengan hal-hal yang berbau agamawi. Gak ada hubungannya sama sekali. Dan terakhir, kedewasaan rohani gak ada hubungan dengan urapan. Jangan pikir kalau orang itu diurapi Tuhan, dia itu dewasa rohaninya. Belum tentu. Saya pernah khotbahkan beberapa waktu lalu, urapan itu the favor. Urapan itu adalah favor Tuhan. Urapan itu the power, kuasa Tuhan. Urapan itu the present, penyertaan Tuhan. Urapan itu adalah skill, ability yang Tuhan berikan kepada kita untuk satu tujuan yang Tuhan mau kita kerjakan. Jadi gak ada hubungan urapan dengan kedewasaan rohani. Ketika Tuhan ingin Anda melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memperlengkapi Anda dengan urapan, saudara sekalian. Jadi gak ada hubungan sama sekali. Kalau orang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, gak jamin dia dewasa secara rohani. Makanya lihat ya, banyak orang diurapi tapi jatuh dalam dosa. Jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perselingkuhan. Kenapa? Dia diurapi. Tapi karakternya, imannya tidak dewasa di dalam Tuhan. Nah, saya ingin masuk lebih dalam lagi. Apa sih Pak ciri orang yang dewasa? Siapa yang mau tahu? Ciri orang yang dewasa dalam Tuhan itu apa sih? Yang pertama kita baca. Saya mau mengajak kita mempelajari kitab Yakobus. Kitab Yakobus terdiri dari 5 pasal. Dan kalau Anda pelajari kitab Yakobus, tema kitab Yakobus adalah kedewasaan rohani. Tema dari kitab Yakobus, kedewasaan rohani. Ciri yang pertama, kita baca. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2, 3, dan 4 menulis demikian. Yakobus pasal yang pertama, 2, 3, 4 menulis demikian. Saudara-saudaraku, Jemaat BMC Philadelphia, secara online, secara onsite, anggaplah, pandanglah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Kata sempurna ini fully measure. Dewasa secara penuh dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ciri yang pertama dari orang yang dewasa secara rohani adalah orang itu bisa bersuka cita di dalam tekanan hidupnya. Orang itu bisa bersuka cita dalam pencobaan yang dia alami dalam hidupnya. Nah, kita bilang apabila kamu jatuh. Kata apabila kurang tepat. Mestinya kata whenever. Ketika, di saat. Saudara, kalau kita mau jujur, semua kita punya masalah. Semua kita punya masalah. Betul nggak? Kalau Anda tidak punya masalah, Anda jadi masalah, saudara. Anda jadi biang kerok. Nah, semua orang punya masalah. Jangan tertipu dengan penampilan. Saya ketemu orang keren, rambutnya shalom, saudara. Parfumnya harum, bajunya mahal, murah banget. 1,3 M, saudara. Tapi punya masalah yang besar. Saya kenal satu keluarga.
Keluarga sempurna menurut saya. Keluarga perfect saudara. Suaminya ganteng, istrinya cantik, mereka kaya, mereka sukses, punya 2 anak. Oh, anaknya baik-baik, anaknya cute, sekolah bagus, semuanya sempurna. Saya berpikir, wow, ini keluarga sempurna. Tapi waktu dia cerita masalahnya, saya kaget saudara. Masalah mereka jauh lebih besar dari yang saya alami. Jangan pikir ya, lihat pengusaha kelihatan kaya. Anda tahu nggak malam mereka nggak bisa tidur. Mikirin bunga bank saudara. Mikirin bunga bank ini gimana. Tapi cuma BMC nggak ada yang utang bank kali ya saudara. Karena mungkin nggak punya duit juga sebagian. Nah saudara sekalian, sorry, semua saking banyak duitnya. Duitnya disimpan di bantal, di dalam kasur saudara sekalian. Nah jemaat BMC ini kaya-kaya. Saya percaya banyak sultan di sini, amin. Nah saudara sekalian, kasih tahu kamu sultan. Atau kamu the next sultan. Amin saudara. Tapi jangan dari Indra Kents ya. Nah jemaat yang diberkati Tuhan. Saya kaget. Waktu dia cerita dia punya masalah. Kemarin saya di New York ketemu seorang teman dari Surabaya. Dia cerita tentang seorang teman baiknya. Teman baiknya kaya raya. Punya rumah di mana-mana. Sukses. Takut Tuhan. Cinta Tuhan. Beribadah di satu gereja besar di Surabaya. Perfect banget. Istrinya setiap tahun kontrol kesehatan di Singapura. Check up itu yang komplit, yang harga paketnya mahal. Tiba-tiba satu hari sakit pinggangnya. Ini istrinya sakit pinggang. Orang pikir kecetit. Dipijat lah, diapain lah, gak sembuh. Ternyata saudara, dia kena kanker stadium 4B. Mendadak dari stadium 4B yang tadinya tidak tahu sudah cek tiap tahun ke Singapura. Stadium 4B dan dokter katakan sudah tidak tertolong karena sudah menjalar kemana-mana. Semua orang punya masalah. Jangan tertipu dengan penampilan orang. Coba lihat kiri kananmu. Keren-keren lu punya masalah ya. Hah? Keren-keren lu punya masalah ya. Setiap orang pasti punya masalah. Anda sedang dalam masalah, atau Anda baru keluar dari masalah, atau Anda sedang masuk menuju satu masalah yang baru. Nah saudara sekalian itu biasa. Karena kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata jatuh itu kita nggak duga. Kita nggak kira. Kita nggak perhitungkan. Kita nggak bayangkan. Kita nggak pernah harapkan masalah itu datang. Nggak ada orang yang berdoa minta masalah kan. Betul nggak? COVID ini satu masalah yang kita nggak duga, nggak kira. Jangankan kita, pemerintah aja nggak siap menghadapi COVID ini. Saudara sekalian, ada banyak teman saya cerita, Pak, COVID nggak mungkin masuk di Indonesia. COVID itu cocok di iklim yang dingin. Di Cina kan waktu itu musim dingin. Jadi dia akan berkembang biak di musim dingin. Orang bilang, dokter bilang di Indonesia itu tropis, panas. Gak mungkin COVID bisa masuk, mati dia katanya. Apa yang terjadi? Panas-panas pun COVID masuk saudara sekalian. Bahkan teman saya bilang, Pak Lukas, COVID gak mungkin masuk ke Indonesia. Karena virus bakteri Indonesia lebih ganas, lebih sadis lagi saudara. Malaria, DBD lebih membunuh saudara. Tapi COVID masuk dan menghancurkan semua hal saudara sekalian. COVID ini serius loh. Kenapa? Yang baik, yang jahat tutup saat bersamaan saudara. Bar, nightclub, panti pijat tutup. Gereja juga tutup saudara. Ini serius banget. Serius banget. Nah saudara sekalian, kita gak pernah harapkan. Kita gak pernah duga. Kita gak pernah sangka. Tapi Alkitab berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kita, respon kita harus bersuka cita. Respon kita harus apa? Rejoice. Kita harus punya perspektif yang benar. Kita harus memandang, menganggap masalah kita, pergumulan kita adalah cara Tuhan memberkati kita. Cara Tuhan memberkati kita. Dulu kalau orang bully saya Pak, orang fitnah saya marah Pak. Saya emosi Pak, saya nggak terima Pak. Saya ini kan pembela hak asasi manusia Pak. Jadi saya merasa nggak suka kalau orang bicara nggak benar. Saya marah besar. Tapi sekarang perspektif saya berubah. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan izinkan.
Karena ada maksud yang besar. Karena rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya. Dulu kalau orang hianati saya sakit hati sama orang itu. Tapi sekarang saya ngomong sakit hati. Saya malah bilang, bro, terima kasih bro. Lu sudah bully gua, lu sudah fitnah gua. Karena itu cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati saya. Karena saya tahu itu ujian Tuhan bagi saya. Dan ujian itu saya naik level lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih diberkati lagi. Saudara, tadi pagi saya cerita tentang seorang teman pengusaha. Dia seorang kontraktor, diberkati Tuhan luar biasa. Nah, satu hari ketemu teman lama lagi nih. Ajak join. Temannya ajak buka pabrik hand sanitizer. Teman saya bilang, saya nggak ngerti hand sanitizer. Saya misinya kontraktor. Temannya bilang, gak apa-apa bro. Lu kasih duit aja, gue yang jalani pabriknya. Sepakat, setuju. Teman saya sudah invest dana. Diminta dana dikirim, diminta dana ditransfer. Nah ternyata temannya ini nggak bayar ke supplier. Supplier marah-marah nagih ke teman saya. Teman saya kaget, kok supplier belum dibayar padahal uangnya sudah di tangan partnernya. Akhirnya marah, berantem, ribut saudara. Jalan keluarnya teman saya ambil pabrik itu dan dia bayar temannya kerugiannya. Sudah akhirnya teman saya punya pabrik hand sanitizer. Dia bilang, Tuhan, kok kau izinkan aku ditipu? Kok kau izinkan aku dikhianati? Apa maksudnya Tuhan? Tuhan izinkan saya punya pabrik hand sanitizer. Saya nggak ngerti ini. Saya ini keahliannya kontraktor. Saya nggak ngerti tentang medis-medis ini. Tapi rupanya Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk satu berkat yang besar dalam hidupnya. Itu akhir 2019 diambil alih pabrik hand sanitizer. Siapa kira Maret 2020 COVID masuk di Indonesia. Orang panik buying saudara. Panik. Masker habis. Hand sanitizer habis. Vitamin habis. Semua yang berbau-bau COVID itu habis saudara. Saya masih ingat ketika Presiden Jokowi mengumumkan COVID masuk Indonesia. Saya lagi pelayanan di Surabaya. Dan semua info teman-teman bilang di supermarket Pampers habis, susu habis, minyak goreng habis, masker habis, vitamin habis. Saya panik saudara. Saya nggak punya stok masker. Saya selama ini nggak pernah beli masker saudara. Karena nggak merasa perlu masker. Akhirnya teman di pelayanan bilang, Pak, ini ada teman saya jual masker. Harganya satu box 300.000. Saya bilang tega banget. Yang harganya tadinya 30.000 jadi 300.000. Terpaksa saya beli saudara. Karena takut gak punya masker. Tapi sampai hari ini tuh masker gak pernah dipakai saudara. Jadi pajangan di rumah kami. Inilah masker termahal yang pernah saya beli seumur hidup saya. Saudara, ada banyak berkat masker. Benar saudara sekalian, orang jadi panik. Harga hand sanitizer, modal cuma 100.000, 150.000. Orang karena panik, Pak, Bu, orang beli 1,5 juta. Orang beli 1 juta. Bayangkan 1 galon, modal 100.000, 150.000, dijual 1 juta, 1,5 juta. Berapa besar untungnya 1 galon. Dan teman saya punya pabrik hand sanitizer. Berkat luar biasa. Keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Dia diberkati Tuhan. Dia bilang, aduh luar biasa. Kenapa Tuhan izinkan saya ditipu? Kenapa Tuhan izinkan saya ambil alih pabrik ini? Ternyata ada blessing in disguise. Ada berkat tersembunyi yang Tuhan sediakan buat saya. Makanya kalau Anda ditipu, Anda harus bersuka cita. Kalau Anda dibohongin orang, Anda harus bersuka cita. Kalau orang fitnah Anda harus bersuka cita. Apapun yang orang lakukan buat Anda, bersuka cita. Akhirnya dia punya untung banyak. Waktu dia berdoa, Tuhan ingatkan dia sama partnernya ini. Dia datangi partnernya, dia bilang, bro, thank you banget lo bro. Untung lu tipu gua bro. Untung lu tipu gua bro. Orang kesan selalu, amin. Kesel kiri kanan, kamu selalu untung. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau selalu untung. Memang ketika kita mengalami masalah, Pak Lukas, kita pasti berduka cita. Tapi setelah engkau melewati masalah itu, engkau menoleh ke belakang, engkau berkata, oh ini maksudnya. Oh
Ini rencananya. Oh ini, betul gak saudara? Kita jadi bersyukur, terima kasih Tuhan. Nah saudara sekalian, teman saya bilang, bro thank you banget. Lu sudah hianati gua, lu sudah tipu gua jadi diberkati. Ini sedikit angpau buat lu. Tuhan ingatkan gua untuk memberkati lu. Dikasih angpau saudara. Saya mau beritahu, apapun masalah, pencobaan yang kau sedang alami, bersukacitalah, bergembiralah. Karena kau akan melihat di balik itu ada berkat Tuhan. Di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Di balik itu ada mukjizat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Haleluya, amin saudara. Amin, bersukacitalah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita ini sedang diuji Tuhan. Diuji sama Tuhan. Anda bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan. I love you Lord. Betul gak? Ngomong I love you gampang. Tuhan harus uji, benar gak cinta Anda? Suami istri Anda harus uji loh, cinta pasangan Anda. Betul gak istri atau suamimu cinta sama kamu? Ujian cinta suami istri apa? Pengorbanan. Rela gak Anda berkorban bagi pasangan Anda? Rela gak Anda berkorban? Manusia itu egois, betul gak? Kita suka mementingkan diri kita. Untuk berkorban bagi orang lain itu sulit. Untuk menghargai orang lain itu sulit. Saya diuji dalam pernikahan saya. Cinta saya sama istri saya diuji. Diuji oleh Tuhan. Bisa gak saya menghargai istri saya? Saudara sekalian jujur. Di awal saya menikah, saya gak bisa menghargai istri saya. Saya menganggap wanita itu makhluk halus. Gak ngerti apa-apa. Apalagi memang wanita itu kan makhluk misterius yang tidak bisa dipahami, gak bisa dimengerti saudara sekalian. Makanya kita gak perlu mengerti wanita bapak-bapak. Wanita itu butuh dicintai. Wanita itu butuh dikasih. Itu lebih dari cukup. Amin ibu-ibu. Kita gak akan pernah bisa mengerti wanita. Benar saudara, gak pernah bisa mengerti wanita. Saya sering kasih ilustrasi. Kita pulang ibadah jam 12. Kita bilang istri saya, makan yuk. Makan di mana? Jangan izinkan Anda yang memutuskan. Izinkan istri Anda yang memutuskan. Maka akan damailah di bumi ini saudara. Benar. Jadi kalau mau makan tanya, mau makan di mana? Dia jawab apa? Terserah. Ada enggak? Kita jawab, kita makan K-pop ya apa? K-pop ya. Yang shabu-shabu, yang steam-steam. Dia bilang, gua gak mau, repot. Itu asapnya ya, jaket gua Moncler, ini bisa bau katanya. Enggak mau. Terus kita bilang, Daniel mau makan apa? Dia jawab, terserah. Terus kita makan fogo de chao, favoritnya Pak Petra ya. Kita makan fogo de chao, saya belum diajak di fogo de chao loh Pak. Nah saudara sekalian, tapi sorry Pak, saya gak makan daging Pak, saya gak makan daging. Kes-kes saja Pak. Nah saudara sekalian, kita ke fogo de chao. Isi kita bilang, aduh daging Pak, daging jangan makan daging Pak. Nanti kolesterol naik, tensi naik, jangan gua gak mau ke fogo de chao. Kita bilang, jadinya lu mau makan apa? Dia jawab apa? Gak bisa dimengerti kan? Atau gak saudara? Sudah pilihan Jepang, Asia semua kita kasih. Gak mempan. Sampai Brasilian muncul. Gak mempan juga. Wanita bukan untuk dimengerti. Wanita itu untuk dicintai. Dan para pria, Tuhan jadikan kita pemimpin. Itu ujian loh Pak. Itu ujian. Kenapa? Alkitab berkata, hai pria kasihilah istrimu. Seorang pemimpin tanpa kasih akan otoriter. Seorang pemimpin tanpa kasih akan diktator. Seorang pemimpin tanpa kasih akan semena-mena. Bapak-bapak, istrimu bukan babumu. Istrimu bukan kacungmu. Amin. Sepatu mana? Makan. Emangnya gue babu lo? Nah saudara sekalian, laki-laki itu diberikan otoritas. Otoritas itu ujian Tuhan. Daud kalah. Kenapa ketika Daud berzina dengan Batsheba, Tuhan marah? Bukan karena dosa perzinahan aja Pak.
Tapi masalahnya Daud menggunakan kekuasaannya membunuh Uria dan mengambil istri Uria. Dia menyalahgunakan kekuasaan, otoritas yang Tuhan berikan kepada dia. Dan itu membuat Tuhan marah, saudara. Makanya kalau Anda baca di Alkitab, sampai kapanpun Alkitab selalu menulis Batsheba istrinya Uria. Gak pernah ditulis loh. Batsheba mantannya Uria, gak pernah. Istrinya Daud, gak pernah. Tuhan selalu menganggap Batsheba adalah istrinya Uria. Dan Daud menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan Uria. Saudara sekalian, para pria itu ujian Tuhan buat kita. Cinta itu gampang kita ngomong. I love you, what I need. Bahkan banyak orang stiker di mobilnya, God love you. Tapi kalau orang serempet mobilnya, maki-maki yang keluar. Tapi di BMC nggak ada bedanya, saudara. Cepat, God loves you, betul nggak? Saudara sekalian, Tuhan menguji kita. Iman kita diuji, kesetiaan kita diuji. Dalam pernikahan, kesetiaan harus diuji loh. Alkitab berkata, Efesus jatuh dalam kasih mula-mula. Mereka kehilangan cinta mereka kepada Tuhan. Bahaya loh kalau Anda tidak punya kasih lagi kepada Tuhan. Anda cuma melakukan aktivitas rohani, kegiatan rohani, tapi nggak ada lagi getaran cinta buat Tuhan. Orang kalau punya getaran cinta buat Tuhan, apapun yang menenangkan hati Tuhan, kita akan lakukan. Apapun yang Tuhan suka, kita akan lakukan. Betul gak saudara? Pernah jatuh cinta bapak-bapak? Betul gak? Kita jatuh cinta, kita kejar. Saya punya teman saudara, tinggalnya di BSD. BSD itu di Tangerang. Ceweknya tinggalnya di Bekasi saudara. Itu kalau hari Minggu dari BSD, dia ke Bekasi setir mobil, jemput ceweknya, gerejanya di Jakarta Selatan. Bayangin saudara, dari pagi pergi pulang malam tuh perjalanan. Rela dilakukan demi cinta. Tapi kalau sudah kawin masih gitu gak ya? Hah? Istrinya bilang, Pak anterin aku ke mall dong, naik Uber sana. Minta Yosef anterin saudara. Emangnya gua suaminya Yosef? Betul gak? Cuma yang diberkati Tuhan. Saudara sekalian, banyak kita kehilangan cinta kita kepada istri kita. Cinta kita kepada Tuhan. Dulu kalau nyembah Tuhan Pak, sampai hatinya aduh hancur banget. Bisa nangis Pak. Sekarang melongo-melongo aja saudara. Karena getaran cintanya udah gak ada. Gak bisa berkorban lagi buat Tuhan. Gak ada lagi hati yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa ketika Tuhan menguji kita, kita bersuka cita, kita lulus dalam ujian Tuhan. Dan kita melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Dikatakan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kata ketekunan itu kekuatan. Orang Kristen dalam pencobaan itu kuat, bukan tambah lemah. Pandemi ini membuat kita semakin kuat. Pandemi ini membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Saudara, saya selama hidup pelayanan saya gak pernah begitu rohani seperti di pandemi ini. Saya punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Saya punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Saya punya banyak waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Mengenal hati Tuhan. Saya punya banyak waktu. Saudara sekalian, ternyata itu membuat kita semakin kuat. Membuat kita semakin berakar di dalam Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara sekalian, apapun masalahmu, bersukacitalah. Itu ciri pertama orang yang dewasa secara rohani. Ciri yang kedua, kita melangkah ke Yakobus pasal yang kedua. Masih ada waktu nih Pak Lukas? Nah, Yakobus pasal yang kedua, ayat 1-3 menulis demikian. Saudara-saudaraku, jemaat BMC Philadelphia, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Perhatikan kata iman dan amalkan. Iman itu bukan slogannya. Iman itu bukan kata-kata. Iman itu harus dipraktekkan. Iman itu harus diamalkan. Kita mengaku orang Kristen gampang. Saya mengaku saya orang Kristen. Apa buktinya lu orang Kristen? Apa buktinya kamu orang Kristen? Praktek kamu orang Kristen itu apa?
Iman itu harus diamalkan. Iman itu harus dipraktekkan dengan cara apa? Tidak memandang muka. Tidak membeda-bedakan orang. Kalau Anda pelajari dalam bahasa Inggris, judul perikop ini adalah sin of partiality. Yaitu dosa yang membeda-bedakan orang. Dosa yang membangun kasta-kasta, saudara sekalian. Saudara Mahatma Gandhi, tokoh India yang besar, yang terkenal. Dia mempelajari kitab-kitab. Dan dia tertarik kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang mengajarkan tentang kasih. Mahatma Gandhi tertarik dengan ajaran Yesus. Tapi satu hari ketika dia masuk gereja, dia ketemu ada orang asyir di gereja yang menolak orang masuk ke gereja karena kasta yang berbeda. Dan itu membuat Mahatma Gandhi marah. Dia bilang, saya suka ajaran Yesus, tapi saya nggak suka hidup orang Kristen yang tidak mempraktikkan ajaran kasih. Kita suka pilih-pilih orang. Kita suka saudara eksklusif dalam kelompok kita. Dan dikatakan tidak memandang muka. Dua dikatakan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas seperti Pak Hotman Paris dan pakaian indah. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakimu. Saudara sekalian, Alkitab dengan jelas berkata, orang yang dewasa secara rohani tidak membeda-bedakan orang. Tidak membedakan ini hamba Tuhan gereja jemaat 5.000. Ini hamba Tuhan cuma jemaat 50 orang. Ini hamba Tuhan jemaat besar. Ini hamba Tuhan cuma penginjil biasa. Kita ini suka membeda-bedakan orang. Mengelompok-ngelompokkan orang. Ini kelompok yang namanya downgrade. Ini kelompok yang namanya supergrade. Ini kelompok yang namanya ini. Kita suka mengelompokkan orang. Dan kita memperlakukan mereka secara berbeda-beda. Ini yang gak boleh saudara. Gereja terpecah, kenapa? Karena kita selalu membeda-bedakan orang. Dalam Alkitab berkata no snobbery. Kita jangan menghakimi orang berdasarkan penampilannya. Saudara, saya lihat banyak OKB di Jakarta itu sombong. Yang sombong itu bukan OKL loh, bukan orang kaya lama. Yang pamer tuh OKB, orang kaya baru saudara. Baru kenal tas Hermes satu aja, itu Hermesnya udah dipajang kemana-mana. Kalau pakai Hermes keren banget. Kalau foto gini, Hermesnya kelihatan nih ya. Atau dia pakai cincin baru, ya, pamerin, ini cincin murah saudara. Nah saudara sekalian, orang banyak begitu. Dan kita menilai orang dari penampilannya. Kita melihat orang dari apa yang dia tampilkan. Nah, kita jangan membeda-bedakan orang, saudara. Kita harus memperlakukan semua orang sama. Saya punya cerita, ada teman hamba Tuhan. Satu hari khotbah di sebuah gereja. Selesai dia khotbah, ini tuh story Pak Lukas. Pak Lukas kenal orangnya, tapi nggak usah sebutkan namanya. Waktu itu habis gereja, ada seorang ibu sederhana. Datangi dia. Ayo Pak Pendeta, minta tolong doain saya. Pendeta ini lihat penampilan ibu ini biasa-biasa aja. Gak kelihatan tipe orang kaya. Terus pendeta bilang, sorry Bu, saya lagi sibuk. Saya mau ada acara lagi. Ibu didoain sama orang gereja aja ya. Saya permisi. Ibunya bilang, tolong Pak, sebentar aja. Tolong doain saya. Oke deh, ini pendeta doa sebentar. Asalan aja saudara. Dia doain sebentar, asalan, selesai, amin katanya. Begitu tuh pendeta bilang amin, ibu ini buka dompetnya, dia keluarin amplop segepok saudara. Segepok. Dia kasih ini berkat Tuhan buat Bapak. Karena Bapak sudah doain saya. Begitu pendeta terima berkat segepok itu, dia langsung bilang, Bu mau didoain apa lagi Bu? Saya masih bisa cancel, saya punya pelayanan Bu. Tapi itu bukan di BMC loh, bukan di BMC itu. Itu di sana saudara ya. Benar saudara, dia sampai kayak gitu. Saya bilang, oh Tuhan, kok membeda-bedakan orang ya? Saya punya teman pendeta, dia kehilangan kepercayaan diri. Kenapa? Dia kalau ke gereja, pelayanan di gereja, dia naik mobil 1.000 umat.
Mobil biasa. Saya nggak usah sebutkan merek mobilnya. Orang Indo nonton ini nanti tersinggung saudara. Dia naik mobil biasa deh. Mobil-mobil biasa yang harga murah. Yang semua orang naik mobil itu. Dia bilang, Pak, kalau kita naik mobil merek ini Pak. Kita datang gereja nggak disambut Pak. Nggak dihargai Pak. Benar. Tapi kalau kita naik mobil Alphard Pak. Langsung pengurusnya datang kejar kita Pak. Sambut kita pasang karpet merah Pak. Orang suka, tapi di BMC Philadelphia enggak gitu loh. Anda mau naik apa saja, Pak Lukas masa bodoh. Karena parkir enggak ada depan gereja, betul enggak Pak ya? Nah saudara sekalian, lo mau parkir di mana terserah. Betul enggak Pak? Enggak lihat mobilnya Pak ya? Banyak orang kan kalau di Indo. Kalau lihat orang tuh mobilnya apa ya? Mereknya apa ya? Pada mobil itu Uber saudara, rental saudara sekalian. Nah jemaat yang diberkati, kita suka membeda-bedakan orang. Orang miskin kita kasih di belakang. Orang kaya kita kasih di depan. Saya pernah khotbah di sebuah gereja. Deretan depan ini semua orang kaya-kaya. Crazy rich, semua duduk di depan. Yang miskin-miskin di belakang saudara. Kasihan banget. Kasihan banget saudara. Nah saya percaya orang yang dewasa secara rohani bukan orang yang memandang muka. Yang tidak membeda-bedakan orang. Semua orang sama. Saya satu hari pelayanan di sebuah gereja besar. Sebuah gereja besar Pak. Nah saudara sekalian saya diberkati. Selesai ibadah saya khotbah. Tiba-tiba mbok orang kampung. Orang kampung tuh datang saudara. Minta didoakan oleh si gembala. Jujur saya. Saya lihat mbok-mbok gitu orang desa, bau kumuh saudara. Saya aja sorry ya, mau doain tuh alergi saudara. Geli rasanya. Saya. Tapi nih Pak Pendeta, Pak Gembala ini, dia peluk tuh mbok-mbok saudara. Dia doakan mbok-mbok itu, dia peluk. Di situ saya ditegur Tuhan. Hati saya hancur. Saya bilang Tuhan, pantas nih orang yang dipakai Tuhan. Pantas orang di gerejanya besar. Karena hatinya besar. Kalau hatimu besar, berkat Tuhan akan dipercayakan besar dalam hidup Anda. Amin saudara. Cerita terakhir. Anda tahu Leo Tolstoy? Pasti nggak tahu lah ya. Dan saya juga nggak tahu karena itu bukan kong saya. Itu bukan opung saya. Leo Tolstoy itu sastrawan Rusia. Satu hari Leo Tolstoy itu jalan pagi Pak. Jalan pagi di pasar. Waktu dia dingin dia pakai jaket. Waktu dia pakai jaket, dia ketemu seorang pengemis di jalan. Pengemis itu minta sedekah. Leo Tolstoy mau kasih. Dia rogo-rogo kantongnya, rupanya dia gak bawa dompet. Terus dia bilang gini, brother, sorry. Saya mau kasih kamu sedekah. Tapi sorry brother, saya gak bawa dompet. Anda tahu apa yang terjadi? Pengemis itu kemudian memeluk kakinya, menangis, berterima kasih. Leo Tolstoy kaget. Kenapa kamu menangis? Kamu cium kaki saya dan kamu bilang terima kasih. Orang ini bilang Anda baru saja memberikan saya satu hal yang berharga lebih daripada uang. Yaitu harga diri. Apa itu? Kamu orang pertama yang memanggil saya sebagai brother. Sebagai pengemis, saya ditolak orang. Saya dikucilkan orang, saya tidak dihargai orang. Orang menganggap saya kayak sampah. Orang menolak saya. Tapi kamu menghargai saya. Dan kamu memanggil saya brother. Gara-gara kata brother itu, confident dari pengemis ini muncul dan hidupnya berubah. Tidak jadi pengemis lagi. Leo Tolstoy tidak memberikan uang, tapi dia memberikan kasih, perhatian, harga diri, penerimaan kepada pengemis itu. Yang orang butuhkan mungkin bukan uang, tapi orang butuh dihargai. Orang butuh diterima. Anda pernah ditolak? Hebat loh Jemaat BMC nggak pernah ditolak ya. Saya sering ditolak saudara. Dan penolakan tuh rasanya sakitnya tuh di sini. Sakit banget. Ditolak tuh sakit banget. Orang itu butuh diterima. Orang kalau ditolak dia akan lakukan apapun juga supaya dia diterima. Orang itu butuh acceptance. Dan Leo Tolstoy memberikan itu saudara sekalian.
Orang mungkin gak minta uang Anda. Orang gak minta harta Anda. Tapi orang minta diterima. Orang minta dihargai. Orang minta dihormati. Dan saudara sekalian, orang yang dewasa secara rohani tidak membeda-bedakan orang. Tidak rasis, tidak membedakan suku, agama, tingkatan sosial. Kamu ini lemah sosial, kamu ini atas sosial, kamu sultan, kamu saltun. Enggak, saudara. Enggak dibedakan. Orang yang dewasa imannya, dewasa rohaninya, menghargai, mengasihi semua orang. Karena bagi Tuhan semua kita sama. Tuhan mengasihi semua kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Ada unconditional love. Kasih Tuhan yang tanpa syarat bagi setiap kita. Saya rindu tahun 2022 menjadi tahun pertumbuhan bagi kita. Menjadi tahun kedewasaan rohani bagi jemaat BMC Philadelphia. Ada berapa banyak yang berkata, aku mau bertumbuh. Aku mau dewasa dalam Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Mari kita bangkit berdiri.